Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga kita sehat selalu dan tetap semangat belajar. Pada hari ini kita akan belajar tentang yang namanya jual beli. Tentu setiap hari kita selalu melakukan kegiatan jual beli, entah beli jajan, disuruh orang tua beli bumbu atau lainnya. Setiap hari pasti kita akan selalu mengalami kegiatan yang namanya jual beli. Nah, apa sih jual beli itu? Jual beli secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu al-bay', at-tijarah, dan al-mubadalah, yang artinya adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu. Misalnya menukar kopiah dengan baju, menukar sarung dengan celana dan lain sebagainya. Itu namanya pertukaran sesuatu dengan sesuatu. Sedangkan menurut istilah jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan dan keduanya menerima untuk dibelanjakan dengan ijab dan qabul menurut cara yang diatur oleh syarat. Jadi, ada proses tukar menukar barang atau tukar dengan barang ataupun dengan uang atau semacamnya. Nah, ketika terjadi pertukaran maka hak, misalnya barang saya, maka kemudian saya lepaskan kemudian untuk jadikan milik orang lain. Begitu pula uang yang dari seseorang yang membeli pada saya, dilepaskan hanya kepada saya. Itu adalah namanya jual beli. Kita lanjutkan. Hukumnya jual beli adalah yang paling dasar adalah mubah. Hukum asalnya adalah mubah. Jadi ketika dalam kondisi normal maka jual beli yang dilakukan adalah berhukum mubah. Mubah artinya adalah boleh. Yang kedua adalah hukumnya wajib. Ketika kondisinya adalah jika menjual merupakan keharusan, misalnya untuk menjual barang untuk membayar hutang. Ketika saya misalnya punya hutang yang sudah jatuh tempo dan harus dibayarkan, maka ketika tidak ada pilihan lain untuk mendapatkan uang, maka saya terpaksa menjual barang saya untuk bisa saya gunakan membayar hutang, maka hukumnya adalah wajib. Yang ketiga, berhukum sunnah. Kapan itu? Yaitu jika pembeli sangat memerlukan barang yang dijual, hanya sampai pada tingkat perlu, tidak sampai pada tingkat mengharuskan. Misalnya saya menjual kipas angin untuk membayar ujian anak saya misalnya. Nah, itu maka tingkatannya masih adalah sunnah. Yang keempat, hukumnya haram. Jika menjual barang yang dilarang untuk diperjualbelikan. Misalnya menjual narkoba, maka proses transaksi jual beli itu adalah haram. Jenis-jenis jual beli ada beberapa macam. Yang pertama adalah jual beli barter, yaitu tukar menukar barang dengan barang. Misalnya saya menjual kopiah untuk saya tukar dengan baju misalnya, maka itu dinamakan dengan barter, barang ditukar dengan barang. Yang kedua, money changer, yaitu pertukaran mata uang. Misalnya saya punya uang rupiah, saya tukarkan dengan mata uang ringgit Malaysia misalnya. Itu namanya money changer. Sebagaimana di gambar backgroundnya itu ada contoh semacam toko atau semacamnya yang melakukan transaksi untuk money changer atau pertukaran mata uang.
Yang ketiga, jual beli kontan, yaitu jual beli yang langsung dibayarkan lunas atau tunai. Ketika saya membeli es misalnya, kemudian saya bayar harganya 1.000 misalnya, kemudian saya berikan uang 1.000 kepada si penjual dan saya menerima esnya, maka itu adalah jual beli kontan atau tunai. Yang keempat, jual beli dengan cara mengangsur atau kredit. Pembayarannya tidak secara langsung, namun dibayar dengan mencicil, entah 1 minggu sekali, entah 1 bulan sekali, tergantung kesepakatan antara penjual dan pembeli. Yang kelima, jual beli dengan cara lelang. Ini ditawarkan kepada masyarakat umum untuk mendapatkan harga tertinggi. Jadi sistemnya adalah siapa yang mengajukan harga paling tinggi, maka dia yang diperbolehkan untuk membeli. Selanjutnya, rukun jual beli. Yang pertama adalah ada penjual. Yang kedua, kalau ada penjual berarti harus ada pembeli. Dan yang ketiga, ada barang yang diperjualbelikan. Yang keempat, alat tukar uang. Yang kelima, ada akad atau ijab dan qabul antara penjual dan pembeli. Dan terakhir adalah ini ada yang salah ini. Insya Allah seharusnya ada 5. Jadi saya ulangi, yang pertama adalah ada penjual, yang kedua ada pembeli, dan yang selanjutnya adalah ada barang yang diperjualbelikan, dan yang keempat ada alat tukar atau uang, dan yang kelima adalah akad yang ijab dan qabul antara penjual dan pembeli. Nah, untuk yang terakhir ini atau penjual ini tidak termasuk. Artinya ini ada kesalahan, dia hanya 5. Selanjutnya syarat sah penjual dan pembeli. Yang pertama adalah baligh. Artinya seorang penjual dan pembeli haruslah sudah baligh, artinya sudah dewasa menurut syariat. Namun bagi anak yang masih kecil atau belum baligh diperbolehkan ketika itu merupakan proses pendidikan agar anak mengerti tata cara jual beli. Yang kedua adalah berakal sehat, tidak gila, tidak tidur, dan lain sebagainya. Yang ketiga, tidak ada pemborosan. Di jual beli itu harus ada prinsip berlebih-lebihan. Yang keempat, suka sama suka atau saling rela, tidak ada pemaksaan. Syarat sah barang yang diperjualbelikan apa saja? Yang pertama yaitu barang itu suci. Jadi menjual barang yang najis, misalnya kotoran anjing misalnya, tidak diperbolehkan. Yang kedua, bermanfaat. Artinya barang itu bisa dimanfaatkan. Misalnya alat cukur misalnya punya manfaatnya apa? Bisa membersihkan jenggot atau brengos dan lain sebagainya. Yang ketiga,
milik sendiri atau diberi kuasa orang lain. Berarti barang itu kepunyaan kita sendiri atau kita menjualkan barang orang lain dengan seizinnya atau diberi kuasa. Kalau tidak dapat izin, ya tidak boleh. Yang keempat, jelas dan dapat dikuasai oleh penjual dan pembeli. Barangnya adalah sudah jelas. Misalnya membeli ikan di Bengawan misalnya, ya kita tidak tahu berapa banyak atau berapa yang didapatkan oleh seorang nelayan ketika mencari ikan, maka itu tidak diperbolehkan. Dan yang terakhir, dapat diketahui kedua belah pihak, penjual dan pembeli, baik kadarnya, jenisnya, sifatnya maupun harganya. Intinya sampai sama dengan ini harus dapat diketahui. Kita lanjutkan syarat sah ijab qabul. Yang pertama yaitu qabul atau penerimaan harus sesuai dengan ijab. Maka tidak boleh ketika ijabnya, ya saya jual tisu ini harga 5.000. Oh ya, buku ini saya beli ya. Nah, ini tidak nyambung. Ngomongnya tisu, belinya buku. Nah, ini misalnya. Yang kedua, akad tidak dikaitkan dengan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan akad. Nanti misalnya saya berjanji saya akan beli es teh di sini kalau saya misalnya menemukan uang 10.000 misalnya. Jadi tidak ada hubungannya. Yang ketiga, ada kesepakatan antara ijab dengan qabul pada barang ditentukan mengenai ukuran dan harganya. Sudah ditentukan, sudah diketahui ukurannya, harganya dan lain sebagainya sudah jelas. Nah, baru disepakati harganya dalam ijab qabul tersebut. Yang keempat, akad tidak boleh berselang lama karena hal itu masih berupa janji. Jadi kalau terlalu lama, kalau orang biasanya selalu lupa. Kita lanjutkan hikmah jual beli. Yang pertama yaitu mencari dan mendapatkan karunia Allah. Di semua yang ada di dunia ini, entah yang sudah diolah atau masih mentah, merupakan karunia Allah yang harus kita cari untuk penghidupan kita. Yang kedua itu menjauhi riba. Dengan jual beli kita akan menjauhi riba yang diharamkan oleh Allah. Yang ketiga, menegakkan keadilan dan keseimbangan dalam ekonomi. Dengan proses jual beli kita akan menegakkan keadilan dan keseimbangan dalam ekonomi. Artinya ekonomi dapat berjalan dengan keseimbangannya. Yang keempat, menjaga kehalalan rezeki. Jadi kalau dengan jual beli dapat diyakini bahwa apa yang kita makan, apa yang kita minum atau apa yang kita konsumsi adalah halal. Berbeda ketika berasal dari merampok misalnya, maka itu jelas tidak halal. Yang kelima, produktivitas dan perputaran ekonomi akan berjalan secara dinamis. Semakin banyak proses jual beli, semakin dinamis atau produktif perputaran ekonomi kita. Yang keenam, silaturahmi dan memperbanyak jaring di masyarakat. Karena ada proses pertemuan antara penjual dan pembeli, maka akan semakin mempererat silaturahmi kita secara tidak langsung. 7. Masing-masing merasa puas atas kesepakatan yang terjadi sehingga saling meridhoi. Maaf, ini nomornya salah, seharusnya 8. Penjual dan pembeli masing-masing berlapang dada ketika tawar menawar sehingga mereka dirahmati Allah. Artinya apa? Orang yang jual beli, khususnya penjual, ketika mau berlapang dada atau merelakan barang dagangannya ditawar, kemudian ada kesepakatan
maka itu akan menimbulkan atau akan mendapatkan rahmat Allah. Yang kesembilan, ini nomornya juga salah, menjauhkan orang dari memakan atau memiliki harta yang batil, bersama dengan yang nomor 4 tadi. Oke, demikian anak-anak pelajaran hari ini yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat dipahami dan diamalkan dengan sebaik-baiknya. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.